Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas hakikat ilmu fisika part yang kedua, yaitu tentang metode ilmiah. Simak terus video ini sampai akhir. Metode ilmiah adalah prosedur yang dilakukan oleh peneliti dalam menjawab masalah. Ada 7 tahap dalam metode ilmiah. Yang pertama, identifikasi masalah. Masalah ini dapat diidentifikasi dengan mempelajari penelitian sebelumnya, atau bisa juga dengan melakukan pengamatan atau observasi di lapangan. Contohnya misalkan seorang siswa melihat ada buah jatuh dari pohonnya. Dia bertanya-tanya, apakah waktu yang dibutuhkan suatu benda itu jatuh ke tanah dengan ketinggian yang sama ya, itu dipengaruhi oleh massa benda. Apakah kalau misalkan massanya lebih besar, waktu yang dibutuhkan itu lebih singkat atau sama aja? Itu adalah masalah yang diperoleh dari pengamatan atau observasi di lapangan. Berikutnya, yang kedua, perumusan masalah. Nah, dari masalah tadi dirumuskan. Dirumuskannya berupa kalimat tanya yang bertujuan untuk memperjelas batasan masalah yang akan diselesaikan. Misalkan gini, di contoh yang tadi berarti, apakah massa benda mempengaruhi kecepatan benda jatuh ke tanah atau mempengaruhi waktu yang dibutuhkan benda untuk jatuh ke tanah pada ketinggian yang sama? Misalkan seperti itu. Nah, berikutnya setelah masalah ini dirumuskan, dibatasi, jadi intinya apakah massa mempengaruhi waktu atau kecepatan benda. Setelah itu kita lakukan tahap berikutnya, yaitu pengumpulan informasi. Ini dengan melakukan studi pustaka, melalui buku, jurnal, artikel, atau website, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian. Kalau misalkan contohnya seperti yang tadi, berarti kita mesti mempelajari tentang bagaimana gravitasi. Kan yang menyebabkan benda jatuh ke tanah itu gravitasi. Apakah gravitasi itu dipengaruhi oleh massa atau enggak? Ya, kita harus bedah di buku-buku, jurnal, artikel, website, atau apapun yang berkaitan dengan penelitian. Berikutnya, pengajuan hipotesis. Dari studi pustaka yang dilakukan, itu kita berikan jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan. Jawabannya, apakah massa mempengaruhi waktu atau massa tidak mempengaruhi waktu? Gitu, ya atau tidak. Tapi ini belum melakukan percobaan ya. Ini hanya jawaban sementara, hanya dari studi pustaka aja, sebelum eksperimen. Oke, jadi jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan. Nanti eksperimen atau percobaan itu dilakukan untuk menguji hipotesis. Apakah hipotesis atau jawaban sementara kita ini benar atau tidak? Misalkan hipotesisnya adalah waktu yang dibutuhkan benda untuk jatuh ke tanah dari ketinggian yang sama tidak dipengaruhi oleh massa benda. Misalkan seperti itu yang ada di pustaka. Kita akan uji. Benar nggak? Waktu yang dibutuhkan itu tidak dipengaruhi oleh massa. Oke? Kemudian kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu melakukan percobaan atau eksperimen. Eksperimen ini dilakukan untuk menguji kebenaran hipotesis. Untuk menguji apakah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang kita buat tadi itu benar atau salah. Oke, sebelum melakukan eksperimen, di sini kita perlu menentukan variabel yang dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah variabel bebas, yaitu variabel yang nilainya dapat diubah-ubah sesuai keinginan. Kalau misalkan tadi kita mau meneliti apakah massa berpengaruh pada waktu benda itu jatuh ke tanah, ya berarti yang diubah-ubah massanya. Kita coba pakai massa 1 kilo, massa 2 kilo, massa 3 kilo, massa 4 kilo. Nah, kita cek apakah waktu yang dibutuhkan itu sama untuk jatuh ke tanah. Jadi kita ubah-ubah sesuai keinginan. Itu adalah variabel bebas. Yang kedua adalah variabel terikat, yaitu variabel yang nilainya bergantung pada variabel bebas. Kalau di contoh yang tadi, variabel terikatnya ya waktu. Waktu yang dibutuhkan benda itu jatuh ke tanah. Oke? Kemudian yang ketiga adalah variabel kontrol, yaitu variabel yang nilainya dijaga konstan agar tidak memberikan pengaruh terhadap variabel terikat. Kalau di contoh yang tadi, variabel kontrol itu contohnya adalah ketinggian benda. Jangan sampai kalian menjatuhkan benda yang 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo itu di ketinggian yang berbeda-beda. Penelitiannya menjadi nggak valid. Karena di sini ketinggian benda itu kan pasti mempengaruhi jatuhnya ke tanah. Kalau lebih tinggi pasti lebih jauh atau lebih lama jatuhnya ke tanah. Sehingga ini harus dipertahankan konstan, dijaga konstan. Misalkan kita mau menjatuhkan bendanya dari ketinggian 1 meter. Ya untuk massa 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, dan seterusnya. Semuanya juga harus dijatuhkan dari ketinggian yang sama. Pokoknya selain variabel bebas,
faktor-faktor yang dirasa mempengaruhi variabel terikat itu harus dipertahankan tetap. Itu yang kita sebut dengan variabel kontrol. Oke? Berikutnya, setelah melakukan percobaan, kita lakukan analisis data. Di sini ada dua macam data. Yang pertama, data kualitatif, yaitu data yang tidak disajikan dalam bentuk angka, tetapi dalam bentuk deskripsi. Kemudian yang kedua, data kuantitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka, yang kemudian diolah dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Bisa diagram batang, diagram lingkaran, atau diagram garis. Kalau di contoh yang tadi, yang kita mau meneliti apakah massa benda mempengaruhi waktu jatuhnya benda ke tanah, itu jelas adalah data kuantitatif. Karena kan pasti angka-angka. Massa itu pasti angka. 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, dan seterusnya. Waktu juga pasti angka. 2 sekon, 3,5 sekon, 6 sekon, pasti masuk data kuantitatif. Dan dari angka-angka itu bisa disajikan atau diolah menjadi dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Oke? Lalu, yang terakhir, pengambilan kesimpulan. Nah, pengambilan kesimpulan ini berdasarkan data yang diperoleh tadi, kita simpulkan. Ada dua kemungkinan, yaitu hipotesis diterima atau hipotesis ditolak. Tadi kan kita melakukan eksperimen itu untuk menguji kebenaran hipotesis atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Apakah benar atau salah? Di sini kita simpulkan melalui percobaan tadi kan didapat data-data. Dari data-data itu menunjukkan apakah benar massa itu tidak mempengaruhi waktu yang dibutuhkan benda untuk jatuh ke tanah, atau mempengaruhi, gitu ya. Kalau nggak mempengaruhi kan berarti hipotesisnya diterima. Kalau ternyata mempengaruhi berdasarkan percobaan, berarti hipotesisnya ditolak. Berikutnya kita ke kriteria metode ilmiah dan sikap ilmiah. Yang pertama, kriteria metode ilmiah. Ini berdasarkan fakta dan bersifat objektif. Artinya di sini datanya nggak dibuat-buat ya. Jadi berdasarkan memang fakta yang terjadi seperti itu, bersifat objektif. Jadi kalau misalkan orang lain meneliti dengan cara kerja yang sama, hasilnya juga pasti akan sama. Jadi nggak subjektif, bergantung masing-masing orang, gitu ya. Yang kedua, bebas dari prasangka. Ini hati-hati ya. Tadi, jawaban sementara atau hipotesis itu kan kita akan uji. Jadi prasangka itu bukan hipotesis. Prasangka itu kita paksakan jawaban itu sesuai dengan kehendak kita. Nggak boleh seperti itu. Ngerti ya? Kemudian, berdasarkan prinsip-prinsip analisis, lalu melalui proses hipotesis, dan berdasarkan teknik kuantitatif. Berikutnya, sikap ilmiah. Yang pertama, mampu membedakan opini dan fakta. Berikutnya, memiliki rasa ingin tahu, berani mencoba, jujur terhadap fakta, terbuka dan fleksibel, berpendapat secara ilmiah dan kritis, peduli lingkungan, bertanggung jawab, ulet dan gigih, serta mampu bekerja sama. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.